Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini setelah hujan turun, alhamdulillah cerah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti diberikan oleh Allah iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Baik, atau berkah apa yang kita laksanakan pada menjelang sore hari ini, bulan duha hari ini ya. Kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah kita bicara Ramadan bulan pengampunan. Masya Allah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan yang kedua, pertama 1 sampai dengan 10 sudah kita jalani. Sekarang 10 sampai dengan 20 adalah bulan di mana adalah bulan maghfirah ya. Tahapan maghfirah, tahapan bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah pengampunan ya, ini kita jangan sampai sia-siakan ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim? Pada siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya akan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini menjadi semangat buat kita. Ya, kita sudah menjalani lebih kurang 10 hari sudah kita jalani. Sekarang hari berapa Bu Uli? Ya, hari ini kita hari 13. Ya, alhamdulillah ya, jamaah kita hari ini ada beberapa guru dan jamaah secara online juga ya, juga online ya. Saya sapa dulu yang online ya, alhamdulillah saya selalu ya yang jamaah yang online dan tidak ada offline dan online hari ini. Nah, alhamdulillah kita sudah masuki hari yang 13. Sudah masuki hari yang ke-13. Kita ini adalah tahapan maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, kalau bulan Ramadan sebagai bulan ampunan, kita jangan sia-siakan. Kita harus punya bekal, punya semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sama misalnya kita ilustrasikan, orang kalau misalnya pergi mancing, pergi mancing itu pastikan kalau pergi mancing itu ada yang disiapin kan, pasti bawa kailnya, bawa umpannya, itu mau pergi mancing. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan maghfirah ini, ya Allah sudah berikan ampunan kepada kita semua. Jangan lupa kita mohon ampun. Tadi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi semangatnya semua ya, para jamaah semua yang ada di masjid ini dan juga para jamaah yang ada online ya. Kita sisa Ramadan ini dan sekarang kita masuk ke hari ke-13, tidak kita sia-siakan. Kita nggak apa-apa tertatih-tatih, kita lelah-lelah kita, tapi di sini ada kebahagiaan sendiri, ketenangan sendiri ketika kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah kenapa dikatakan Ramadan bulan pengampunan? Ya, Allah menerima taubat, ya, menerima taubat orang yang mohon ampun. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 37? Barang siapa melakukan qiyam Ramadan selain tidak sholat tarawih, ya, maksudnya siapa melakukan qiyam Ramadan sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bukhari nomor 37. Jadi jangan kita sia-siakan juga ibadah yang lain. Tarawih kita nggak bisa di masjid karena ujian atau misalnya karena mungkin usia kita atau jauh, karena wanita juga boleh sholat di rumah gitu ya. Berapa usahakan masjid ya. Ini kalau kita lakukan dengan iman dan dengan mencari ridho Allah, pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, ibu-ibu di jamaah di sini, ibu-ibu, kira kita nih banyak dosa nggak? Banyak Bu. Banyak dosa nggak? Banyak nggak? Banyak. Betul. Yang jawab banyak nih. Ngaku kita semua kita ini banyak dosa. Karena kita banyak dosa, kita harus berusaha menjelek ya,
maksudnya itu menghapus dosa-dosa kita itu dengan mohon ampun kepada Allah, dan kita ambil kesempatan ini sebaik-baiknya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian madam bulan pengampunan, apa yang kita lakukan? Bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya? Apa kata Allah dalam surat An-Nur ayat 31? Dan bertobatlah kalian sekalian kepada Allah. Atau hai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Ngadu sama Allah. Nih 10 hari kedua ini ya, dan masih 13 dan maghfirah dan pengampunan. Hilang sama Allah, ya Allah, aku di tempat lupa, aku di tempat salah, aku di banyak maksiat, aku di banyak ya kelalaian-kelalaian, aku ampun ya Allah. Di banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak istighfar di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid, ya, atau di kendaraan-kendaraan kita kepada istighfar. Kita akui kesalahan kita. Allah itu ya, ketika kita mengakui kesalahan kita, Allah itu senang orang yang bertobat. Karena ya tidak akan mungkin Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang datang kepadanya, memujinya, mengadu kepadanya, mengakui dosanya. Ya, karena itu kita kesempatan bagi kita di Ramadan ini, katakan pada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, terimalah taubatku, bimbinglah diriku agar aku lurus jalanku, agar aku dapat hidayahmu, dapat petunjukmu, mendapat ridhomu. Karena apa? Dengan kita berbanyak istighfar, kita ampun, kita bertobat, kita sungguh-sungguh. Jangan taubat tapi setelah itu lagi-lagi. Tapi bilang sama Allah, bantu aku untuk dicintai ya Allah, bantu aku istiqomah pada jalanmu ya Allah. Bantu aku ya Allah pada ridhomu, pada jalanmu ya Allah. Karena aku tidak salah, hilang, lupa. Ngadu. Jadi kita pada kepada Allah itu harus merendah. Nah kita ini tambah, ya, harus merendah. Kemudian selanjutnya adalah puasa itu adalah perisai dosa. Ya, sesungguhnya dalam hadis Bukhari, sesungguhnya puasa itu perisai. Apabila seseorang di kampus sedang berpuasa, maka adalah dia berkata keji dan adalah yang maksudnya itu dia berkata keji, berkata tidak baik, berkata tidak benar, maki-maki, tidak memaki orang. Ya. Makanya dengan puasa ini, karena kita ingin minta ampun kepada Allah, jadikan puasa sebagai perisai. Jadikan puasa sebagai perisai, kita jadi tenang. Karena apa? Yang bisa mengendalikan diri kita adalah jiwa kita, iman kita. Mungkin orang-orang sekitar kita bisa menasihati kita, bisa mengarahkan kita, tetapi iman kita yang kuat itulah yang bisa mengendalikan kita. Iman kita bisa kuat kalau kita ada kedekatan dengan Allah. Iman kita bisa kuat kalau kita selalu ya merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa Allah itu bersama dengan kita. Jangan sampai itu tadi ya, jangan sampai kita menjadi lalai, menjadi lengah, merasa tidak tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang-orang yang kepada Allah itu mohon ampun, mohon bimbingan, mohon tuntunan, mohon petunjuk. Karena ketika kita datang kepada Allah berjalan, Allah akan menghadiri kita berlari. Masya Allah, ya, kasih sayang Allah itu satu luar biasa. Allah itu maha pemurah. Selanjutnya ibu yang kelima, jangan sampai termasuk orang yang celaka nih, ya, jangan sampai termasuk orang yang celaka. Kenapa di sini katakan ya? Ini hadis dari itu berkata, ini datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendatangi bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku berkata, ya, kemudian juga berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke surga. Aku berkata amin. Ya. Kemudian dia juga berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya namun dia tidak bersalawat untukmu. Maka itu berkata amin. Ya. Tadi riwayat Al-Jarimah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi intinya kita ambil yang bagian pertama. Jadi celaka seorang hamba yang mendatangi bulan Ramadan namun dosanya
tidak diampuni. Malahan banyak yang nambah dosa, banyak karena kepingin lebaran, kepingin mudik, kepingin baju baru, kepingin ini, kadang akhirnya apa? Korupsi, kadang ambil hak orang lain, kadang melakukan curang dagangan, ya dagangannya kadang ditimbangannya dicurangin. Ya kita pernah belajar ya, yang kajian juga yang kemarin ya, tafsir bagaimana surah Al-Mutaffifin. Nah, jadi seharusnya di bulan Ramadan itu kita bisa mengendalikan diri. Bulan pengendalian diri, bukan malah kita mah dosa. Seharusnya bulan kita minta ampunan dosa kita dihapuskan. Tadi yang siapa yang berpuasa dengan iman dan kemudian dia betul-betul mengharap ridha Allah, insya Allah ya dosa-dosanya akan diampuni. Tapi dia harus ada ikhtiar. Tapi kalau ada kelemahan, capek Ramadan, kurang tidur, Ramadan banyak biaya, banyak kebutuhan, astagfirullah. Kita di SMA sudah belajar keistimewaan Ramadan. Jangan menjadi orang-orang yang lalai mensia-siakan. Kalau bisa kita terhati-hati. Kan ada lagunya ya kan? Terhati aku mengejar bulan, mengais sisa Ramadan, terjatuh terburuk di keheningan. Nah, jadi para peserta semua yang hadir secara online maupun yang ada di sekitar sini ya di masjid ya. Jadi kita betul tertatih-tatih. Nggak apa-apa, karena kita ingin dekat dengan Allah, ingin mengambil momen-momen ini, momen yang sangat berharga, nggak mau kita sia-siakan. Bayangkan aja, ya, sisa Ramadan tinggal 17 hari lagi ya, itu ya, tinggal 17 hari lagi. Kita 13 hari ini sudah lakukan apa? Sudah kerjakan apa? Sudah kita lakukan apa? Nah, jadi jangan sampai kita dicelaka orang di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dosanya tidak diampuni. Kenapa dosanya tidak diampuni? Dia tidak minta ampun. Kenapa dosanya tidak diampuni? Dia tidak mengadu, memohon ampun, ya, tidak menyesal, tidak tobat. Sayang, rugi banget. Apa yang dikatakan celaka orang yang masih ke Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Dan kita bukan termasuk yang celaka ya, kita menjadi orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yang keenam adalah ampunan dosa puasa. Tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 hadis nomor 760. Nah, jadi di sini kita pahami ya, Ramadan itu bulan ampunan dosa. Makanya ibu sekalian ya, jangan kita sibuk dengan urusan dunia kita. Allah 12 bulan, 1 bulan kasih bonus buat kita untuk beramal soleh. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Bilang sama Allah, ya Allah, dosa aku banyak, dosa masa waktu aku masih muda, dosa masa lapangku, dosa masa sehatku, banyak sekali dosaku ya Allah. Aku datang padamu ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bimbing aku agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi ya Allah. Bantu aku untuk dincintaimu ya Allah. Doa terus ya. Jadi ada juga dosa salahnya juga boleh istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar paling pendek, astagfirullah. Tempat panjangin dikit, astagfirullahaladzim. Tambah panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu lakukan, basahkan lidah kita zikir dengan kita mohon ampun kepada Allah. Ya, biar gabut sedikit nih, ya. Karena kita di sekitar, ya. Tapi nggak apa-apa, semangat ya, semangat ibu ya, semangat ya. Ya, ada guru-guru juga, ada para mereka juga bersama kita dan juga ada peserta online. Lanjut ya. Selanjutnya ada yang ketujuh, ya, ampunan tarawih, qiyam Ramadan. Ya, jadi barang siapa melakukan qiyam salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya lalu akan diampuni. Bukhari nomor 37. Jadi jangan disia-siakan tarawih.
taraweh, jangan ikuti bukber sana bersini silakan. Tapi taraweh kalau kecil di rumah pun bisa. Jangan sampai nggak dikerjakan karena bukber. Jadi ada yang tersenyum nih. Wela tersenyum ya. Nih apa pengalaman bagaimana nih bukber ya? Tapi tetap sholat tarawihnya di rumah dikerjakan ya. Nah juga ada berkah juga ya tetap dikerjakan ya. Jadi tetap kita kerjakan di rumah. Karena apa? Karena kita tambah amal-amal sunnahnya ya. Karena ya sunnah nilainya pahalanya nanti puasanya sampai dengan pahala seperti orang melakukan hal wajib. Yang wajib itu ditingkatkan derajatnya 70. Masya Allah ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan peluang-peluang ini. Dunia, urusan dunia kalau ada peluang-peluang kita demenan main. Benar nggak? Benar nggak Pak Tuan? Benar nggak? Ya, kalau yang kan. Kalau ada sembako gratis, ada bantuan misalnya itu THR misalnya, jadi dikumpulkan kayaknya kita paling datang duluan ya. Nah kenapa nih 1 bulan Ramadan ini kita nggak mau datang duluan pada Allah? Yang mau kasih kesehatan ya Allah, dia mau ibadah. Jadi kita doa supaya sehat, kita doa supaya sehat supaya kuat ibadahnya. Jadi jangan lemes. Ya memang kita lapar haus, tapi kan kita nanti ada sahurnya, ada bukanya. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, lihat saudara-saudara kita di bumi Islam lainnya. Kadang-kadang untuk buka puasa jangan nggak pakai teh hangat, teh manis, air putih dan sebagainya. Kita bisa makan onde ya Bu, ya Mbak Yati, ya di sini ya. Bisa makan gado-gado, bisa bakso, soto mie, macam-macam masih bisa kita beli. Alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita banyak yang tidak bisa seperti kita. Dan karena itu, ya jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini. Nah, sholat tarawihnya, ya. Jadi nggak putus ya, ini pun nggak putus ya sholat tarawihnya ya. Kalau di rumah apa tuh putus ya? Ya di masjid atau di rumah? Masjid ya, di masjid. Rumah di mana? Ya, ya. Jadi usahakan ya semangat ya. Ada berkah juga dan sebagainya. Yang ke-8 perbanyak adalah ini nih, terutama untuk melakukan Qadar. Tapi sekarang belum mulai, ya. Ya kita sama-sama itu berdoanya ya. Yang mana juga dengan yang lain offline. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita namanya anak, ya sama-sama ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Masya Allah ya. Jadi ini yang bagus sekali ya artinya. Artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai. Ya Allah, Engkau Maha Pengampunan dan mencintai pengampunan. Maka ampunilah aku. Jadi bacalah. Jadi bahkan kata Ustaz Adi Hidayat ketika kita sholat tarawih kan biasanya kan ada yang 11 rakaat, ada yang 23 ya. Biasanya kan dua-dua. Setelah dua salam itu baca ini. Ya, kalau kita sendiri bacanya innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah kalau berbareng baru Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Jadi itu kita terus baca. Jadi kalau kita sendiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, baca apa? Diriwayatkan oleh Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam mana yang merupakan malam dan Qadar, apa yang harus ucapkan? Nah, kita nih terus dibaca terus nih doa ini. Kita nggak tahu kan malam dan Qadar? Kita siap-siap saja dari sekarang. Gak usah dihitung dulu. Kayaknya malam dan Qadar ganjil-ganjil. Kayaknya hari hujan, kayaknya hari tenang. Udah, langsung terus ibadah. Semangat terus ibadah. Karena kita nggak tahu. Kalau kita terusnya semangat, terus istiqomah, terus kita itu mencari dan terus berdiam beribadah, gitu, insya Allah malam itu akan lewat. Dan kita akan mendapatkannya. Jadi ini tadi doanya tadi, jadi kita ucapkan terus. Ya sekali lagi kita baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah beri kita semua, jadi lagi tadi Ramadan
tanggung Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, Allah terima puasa Ramadan kita, terima sujud kita, sholat kita, ibadah kita di Ramadan, dan disampaikan kita sampai akhir Ramadan, disampaikan kita dapat malam Lailatul Qadar. Ini yang saya sampaikan, berkat kita, berkat kita. Alhamdulillah kita kalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.